Saya share screen ya. Apakah saya sudah dijadikan co-host kah? Bisa? Boleh, boleh, boleh. Oke. Silakan Iya, Bu Ria. baik. Oke, baik Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Kita akan sama-sama belajar mengenai karya Roh Kudus, terutama di dalam aspek pimpinan Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus dalam misi Rasul Paulus. Kita akan baca sama-sama dari Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Mari kita membacanya. Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan pimpin kami sehingga kami boleh bersama-sama lagi mempelajari kebenaran firman. Bagaimana Tuhan memimpin menyertai akan hamba-hamba Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan. Dan Engkau memimpin gereja Tuhan sepanjang zaman juga untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami berdoa biarlah Kristus menyertai kami di dalam seluruh perenungan firman pagi hari ini. Dan seluruh jaringan yang kami gunakan pun Tuhan berkati. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus di dalam misi Paulus adalah sesuatu yang sangat esensial di dalam kehidupan pelayanan Rasul Paulus. Rasul Paulus biasanya ketika akan memasuki misinya selalu didoakan oleh jemaat dan diserahkan kepada kasih karunia Allah dan terutama kepada pimpinan Roh Kudus. Maka Roh Kudus memiliki peranan yang begitu sentral di dalam pekerjaan pemberitaan Injil dan di dalam penyebarannya sampai kepada seluruh pelosok dunia. Perkembangannya, kemajuan daripada Injil itu sangat bergantung kepada pekerjaan Roh Kudus. Nah, ini bukan saja prinsip yang terjadi dalam kehidupan gereja zaman dulu atau gereja mula-mula, namun ini adalah prinsip yang harus berlangsung dalam kehidupan gereja sepanjang zaman. Karena tanpa pekerjaan Kristus, karya Kristus melalui Roh Kudusnya, maka semua yang kita kerjakan adalah sia-sia. Entah itu pelayanan di dalam gereja ataupun penjangkauan misi keluar gereja. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa prinsip di mana Roh Kudus bekerja memimpin Paulus dan juga sesungguhnya ini adalah contoh bagaimana kepemimpinan Roh Kudus di dalam pekerjaannya pemberitaan Injil di dalam seluruh gereja. Yang pertama, saudara, saya belajar mengenai kedaulatan Roh Kudus dalam pekerjaan misi. Kedaulatan Roh Kudus dalam pekerjaan misi. Yang kita bisa perhatikan dalam ayat 6 sampai ayat 9, kemudian ayat yang ke-10b, di situ ada kata-kata yang sangat tegas yang mengacu kepada kepemimpinan Roh Kudus, dalam hal ini kedaulatannya. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-6, di situ dikatakan mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kemudian kita baca sampai dengan ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10b. Di situ mereka meresponi akan panggilan Roh Kudus. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia,
Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Kata mencegah dan kemudian respon daripada Paulus terhadap apa yang dinyatakan Allah kepada mereka adalah sesuatu yang menggambarkan ketundukan Paulus kepada kehendak yang berdaulat daripada Roh Kudus. Paulus tidak memimpin dirinya sendiri ataupun rombongannya mengikuti apa yang menjadi kehendak manusia. Walaupun demikian, kita tahu bahwa manusia selalu memiliki hikmatnya sendiri dan seringkali mengikuti apa yang menjadi intuisinya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-6a, di situ Paulus itu berencana setelah perkunjungan jemaat yang dilayani pada misi pertama bersama dengan Barnabas selesai, kemudian dia memulai misi yang kedua bersama dengan Silas, mereka akan pergi memberitakan Injil ke Asia dengan menyusuri jalan Sebaste. Jalan Sebaste itu atau Via Sebaste itu adalah jalan yang dibangun oleh kerajaan Romawi untuk kepentingan militer. Kalau kita lihat dalam ayat 6a, mereka melintasi tanah Frigia. Kata melintasi, itu jalan yang mana yang dilintasi? Yang dilintasi adalah jalan Sebaste, Via Sebaste. Suatu jalan yang sekali lagi dibangun untuk kepentingan militer Romawi. Nah, hikmat daripada manusia, ini yang saya katakan intuisi manusia secara natural, memimpin Paulus, Silas, dan Timotius. Timotius telah bertobat di dalam pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga melalui pelayanan misi kedua daripada Paulus bersama dan Silas. Nah, mereka bertiga itu digerakkan oleh intuisi atau hikmat manusia untuk memberitakan Injil ke semua kota yang dilewatinya di Asia, yang searah dengan perjalanan mereka dari Derbe, yaitu ke daerah Frigia, Galatia, yakni bagian daripada provinsi Asia Kecil, yang di sana terkenal dengan kota Efesus sebagai daerah pesisir yang makmur pada zaman itu. Nah, kita sebagai orang Kristen itu cenderung punya intuisi yang sedemikian. Contoh kalau kami misalnya di gerakan reform itu kan ada namanya KKR regional. Biasanya kami nggak pegang peta. Nggak ada peta yang spesifik di mana sekolah-sekolah itu berada. Nah, maka kalau kami pergi ke satu lokasi tertentu, misalnya kota A, maka kami akan susur ya atau sisir jalan itu. Sepanjang jalan itu kita ketemu sekolah apa, gereja apa, kita masuki saja untuk kemudian memberitakan Injil di sana. Nah, kira-kira intuisi yang sama itu ada pada Paulus, Silas, dan Timotius. Apakah itu salah? Saya katakan ini sulit untuk dikatakan salah karena Tuhan pun bisa bekerja melalui intuisi kita. Dalam pelayanan kita kayaknya digerakkan oleh misalnya sampai ke kota tertentu atau ke desa tertentu, ada gerakan-gerakan dalam hati kita untuk kepingin memberitakan Injil di sana. Ada semacam hasrat-hasrat yang demikian. Apakah hasrat ini salah? Tentu tidak. Karena sebagai orang Kristen, saudara dan saya adalah orang-orang yang telah ditebus Kristus, maka kecenderungan atau hasrat hati untuk memberitakan Injil adalah sesuatu yang lahir daripada natur kita yang telah dikuduskan Tuhan. Tapi tidak semua hal baik adalah hal yang dikehendaki Tuhan untuk dijalani. Tidak semua hal baik adalah hal yang dikehendaki Tuhan untuk dijalani. Contoh, ketika Daud menginginkan untuk membangun rumah Tuhan, bukankah itu hasrat hati yang baik? Bahkan Nabi Nathan itu mengatakan bahwa silakan, lakukanlah sesuai dengan keinginan hatimu. Artinya itu adalah keinginan hati yang baik, yang mempermuliakan nama Tuhan. Namun Allah tidak mau. Allah tidak mau untuk Daud yang mengerjakan itu. Allah serahkan ke tangan Salomo karena argumentasi dari Tuhan adalah tangan Daud itu berlumuran darah. Ya, jadi apa yang baik yang keluar daripada natur kita yang telah dikuduskan oleh Tuhan tidak selamanya di-approve oleh Tuhan. Nah, dari sini Rasul Paulus belajar sebagai seorang hamba Tuhan yang besar, dia belajar untuk menundukkan dirinya kepada kedaulatan Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang-orang Kristen dalam gereja Tuhan sepanjang zaman. Kita belajar untuk menundukkan diri kita kepada Tuhan. Sekalipun keinginan hati kita itu adalah baik, sekalipun hasrat hati kita itu adalah baik, tetapi sekali lagi kita ingat, tidak semua hal baik adalah yang dikehendaki Tuhan untuk kita kerjakan. Bisa saja itu bukan bagiannya kita. Bisa saja Tuhan serahkan kepada orang lain untuk orang lain itu kerjakan. Nah, ayat yang ke-6b,
Rencana Allah berbeda daripada rencana manusia. Roh Kudus mencegah bukan karena Roh Kudus itu tidak mau, ya. Orang-orang Asia kecil itu mendengarkan Injil dan membiarkan mereka itu binasa. Bukan itu. Tetapi Roh Kudus itu berdaulat untuk mengatur urutan waktu, tempat, arah, dan tujuan daripada pelayanan hamba-hambanya. Bagi saya, ini harus digarisbawahi. Roh Kudus, kedaulatannya nampak di dalam dia mengatur urutan waktu. Kapan kota A, kapan desa B, itu harus mendengarkan firman. Kapan kemudian tempat tersebut harus kita datangi. Arah yang kemanakah kita harus melangkah. Tujuan apa yang harus dicapai di dalam pelayanan itu. Maka di dalam pelayanan seharusnya kita memulai dengan bertelut dan berdoa, bertanya kepada Tuhan. Tuhan mau apa bagi kami untuk kami kerjakan di tempat yang memang Tuhan tunjukkan. Saya ingat salah satu mahasiswa praktek kami yang baru saja selesai, ketika belum diumumkan di tempat mana mereka akan dipraktikkan oleh STTRI, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya punya beban pelayanan di dalam pemuda dan mahasiswa. Tolong saya Tuhan, kalau memang Tuhan kehendaki, tempatkan saya di tempat yang memang memiliki pelayanan yang fokus juga kepada mahasiswa dan pemuda. Jadi dia berdoa demikian. Tapi dia tidak tahu Tuhan mau tempatkan dia di mana. Jadi dia berdoa, Tuhan tolong saya. Nah, setelah diumumkan, dia terkejut karena ditempatkan di Depok. Terkejutnya karena apa? Karena Tuhan jawab doa dia. Karena kami di Depok konsentrasi kepada pelayanan mahasiswa dan pemuda cukup tinggi, misalnya kepada mahasiswa UI, itu penjangkauan kami cukup intens, sehingga dia akhirnya berpikir, kok bisa ya Tuhan genapi janji saya, ya, doa saya. Dan Tuhan memberikan kepada saya ladang untuk saya masuki melayani. Dan memang mahasiswa ini beserta dengan rekan yang diutus ke tempat kami Depok, mereka sangat-sangat maksimal dalam pelayanan mahasiswa dan pemuda. Nah, poin saya adalah kita berdoa, belajar untuk Tuhan atur langkah kami. Tuhan atur waktu kami. Walaupun kita punya keinginan yang begitu besar, misalnya mau pelayanan ke satu wilayah tertentu, Papua kah, atau kemana kah, tapi kita doa sama Tuhan, Tuhan atur waktu yang tepat Tuhan. Ketemu sama siapa Tuhan. Tuhan tolong arahkan kami. Nah ini adalah sesuatu yang bagi saya kerendahan hati di dalam melayani Tuhan. Jadi bukan kita pimpin Tuhan, ikuti maunya kita, tapi Tuhan pimpin kita, ikuti maunya Dia. Nah, ini menunjukkan bahwa pelayanan adalah miliknya Tuhan. Dia memimpin seluruh pergerakan pelayanan dan bukan manusia. Walaupun kita dilibatkan dalam pelayanan, tapi bukan kita yang menjadi komandannya. Komandannya itu dari Tuhan. Maka satu komando dari pihaknya Tuhan, bukan dari pihak manusia begitu. Nah, ini adalah sesuatu prinsip biblika yang harus dikerjakan oleh seluruh gereja sepanjang zaman. Nah, daerah Frigia Galatia itu kemungkinan telah diinjili. Ya, kemungkinan telah diinjili jika kita bandingkan dengan Galatia 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-15, tapi Lukas memang tidak menjelaskan siapa yang menginjili, mungkin saja itu adalah Paulus. Namun dari catatan Galatia 4 ayat 13 sampai 15 itu sudah nampak ada orang-orang percaya di sana. Nah, dalam suratnya dijelaskan ada para pengajar agama Yahudi yang telah mengacaukan jemaat di Galatia dengan menyesatkan mereka supaya menentang Paulus dan menjauhkan mereka dari Injil Kristus. Jadi itu berarti kita berjumpa bahwa umat Tuhan di Galatia sudah ada, benihnya Injil sudah diberitakan di sana. Namun kapan persisnya itu diperkirakan tahun 50-an begitu ya, tahun 50-an itu. Siapa yang mengerjakannya? Nah, ini yang kita masih belum mendapatkan indikasinya dalam surat Lukas. Nanti baru akan mendapatkan indikasi yang cukup jelas pada tulisan Rasul Paulus. Nah, jadi kita nggak konsen di dalam bagaimana Galatia ini dimenangkan, namun yang saya mau katakan adalah bahwa sudah ada benih Injil di sana yang diberitakan. Matthew Henry itu mengatakan bahwa Roh Kudus berdaulat untuk memindahkan hamba Tuhan dan menghentikan penyaluran sarana anugerah Allah melalui hamba Tuhan bagi pribadi, jemaat, ataupun tempat-tempat yang ditetapkannya. Wah, ini statement yang
cukup mengerikan buat saya kalau saya baca Matthew Henry. Bayangkanlah Roh Kudus berhak untuk memindahkan hamba Tuhan. Kadang-kadang gereja yang sudah sangat banyak dilayani oleh hamba Tuhan itu menganggap rendah atau menganggap remeh kehadiran daripada seorang hamba Tuhan. Nah, ini persoalan. Kadang-kadang kita itu menganggap remeh kehadiran daripada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu karena sudah sering datang, pergi ya secara reguler, ada pergantian dan seterusnya, kita anggap itu hal yang lumrah, yang lazim, biasa saja. Tapi kita tidak memperhatikan bahwa di balik daripada itu semua ada tindakan Roh Kudus yang bekerja untuk menempatkan orang-orang tersebut di dalam pelayanan-pelayanan kita. Ya, di cabang-cabang gereja misalnya. Tuhan bahkan mau memindahkan hamba Tuhan itu memakai cara-cara tertentu. Entah melalui tindakan sinode untuk memindahkannya, atau melalui kasus yang terjadi dalam jemaat sehingga dia dipindahkan. Atau memang dia harus berhenti karena dia pensiun. Misalnya begitu. Nah, hal-hal yang demikian adalah di balik semua perkara natural yang kelihatannya lumrah lazim ini, sesungguhnya Tuhan bekerja di dalamnya untuk mengatur keberadaan kehadiran seorang hamba Tuhan. Bahkan penyaluran anugerah Allah melalui hamba Tuhan bagi pribadi, jemaat, ataupun tempat-tempat yang ditetapkannya, itu bergantung kepada Roh Kudus. Sehingga kami seringkali juga mengatakan kepada jemaat kami, misalnya di Depok, kami bilang bahwa kalau masih ada hamba Tuhan di cabang gereja ini, bersyukurlah, berarti Tuhan masih memberikan anugerahnya bagi kita untuk mendengarkan firman melalui hamba Tuhan. Kehadiran hamba Tuhan adalah bukti Allah masih menyertai gereja ini. Apalagi hamba Tuhan itu setia kepada firman. Nah, ini adalah sesuatu yang harus disyukuri dan tidak boleh dipandang rendah, atau hamba Tuhan tuh tanda petik ya, kadang-kadang jemaat tertentu tuh memperlakukan hamba Tuhan tuh kurang baik sehingga akhirnya keluarga hamba Tuhan, misalnya anak-anak mereka pun tersakiti oleh cara jemaat memperlakukan hamba Tuhan. Ini saya ketemu juga dengan beberapa anak hamba Tuhan yang menceritakan betapa mereka pahit hati kepada jemaat Tuhan yang memperlakukan sang papa hamba Tuhan di tempat tersebut dengan cara yang tidak baik begitu ya. Nah, jadi sekali lagi kita harus belajar bahwa pekerjaan Roh Kudus itu begitu agungnya, termasuk memberikan penempatan kepada hamba Tuhan. Nah, tidak mengizinkan memberitakan Injil ke Bitinia. Di sini saudara dan saya memperhatikan ada semacam progresivitas dari ayat yang ke-6 menuju ke ayat yang ke-7. Misia, kalau kita lihat ayat yang ke-7, di situ ada Misia. Misia itu adalah wilayah di bagian barat laut di Asia Kecil. Dan Bitinia terletak di bagian timur di pantai Misia. Masih termasuk dalam wilayah Asia Kecil. Nah, kenapa Paulus mereka ini masih melakukan perjalanan atau usaha untuk memberitakan Injil di wilayah Asia Kecil? Padahal kan di dalam ayat yang ke-6 sudah dikatakan Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Kenapa mereka masih berjuang untuk pergi ke Misia, lalu ke Bitinia, begitu, yang adalah wilayah Asia Kecil juga. Nah, di sini kita lihat bahwa mereka, Paulus, Silas, dan Timotius, kemungkinan belum memahami sepenuhnya maksud Roh Kudus untuk tidak melayani di seluruh wilayah Asia. Jadi, mereka masih berpikir bahwa hanya Frigia dan Galatia saja yang dilarang. Sedangkan wilayah-wilayah yang lain boleh dimasuki. Kira-kira begitu pemikiran mereka. Sehingga mereka masih berusaha untuk melakukan perjalanan ke wilayah Asia Kecil lainnya untuk memberitakan Injil. Misalnya ke Bitinia. Nah, mengapa mereka kurang memahaminya? Karena yang tadi saya katakan, ada semacam penyataan yang bersifat progresif. Ya, revelasi yang bersifat progresif atau bertahap dari Roh Kudus. Roh Kudus menyatakan kehendaknya tidak sekaligus, tetapi secara bertahap sesuai dengan kehendaknya. Karena itu dia kembali melarang Paulus dan rekan-rekannya di dalam ayat yang ke-7. 2 kali ada larangan. Nah, jadi itu berarti ketika kita masuk ke dalam pelayanan, kadang-kadang kita juga waktu memahami kehendak Tuhan itu masih kabur. Masih kabur. Kayak masih belum jelas begitu. Nanti dalam perjalanan next-nya, baru Tuhan kasih jelas. Maksudnya Tuhan itu apa? Sehingga dalam pelayanan itu kadang-kadang ada semacam try and error begitu. Try and error dalam arti bukan dosa,
Tetapi dalam arti bahwa karena kita memahami firman itu ada tahapannya, ada waktu yang masih kurang jelas, masih kabur ya, masih berbayang-bayang, nggak tahu ini jelasnya itu seperti apa. Makin maju, makin melangkah ke depan, baru tahu, oh Tuhan maunya begini. Ya, Tuhan maunya itu lebih jelasnya itu seperti apa. Nah, kita dipimpin seperti itu. Bukan saja Rasul Paulus pada waktu itu, tetapi kita hari ini gereja pun demikian. Gereja tidak langsung memahami seluruh kehendak Allah secara tuntas, komplit. Itu tidak. Gereja, baik perjanjian lama, perjanjian baru, kita menemukan bahwa ada semacam, kalau istilah saya itu, iluminasi yang progresif. Kalau ada yang namanya revelasi secara progresif, maka ada yang juga disebut sebagai iluminasi progresif. Yang berarti iluminasi adalah tindakan Roh Kudus untuk memberikan pencerahan kepada pikiran manusia, hati manusia untuk memahami apa yang menjadi penyataan Allah. Nah, iluminasi itu juga bersifat progresif. Sama halnya juga dengan Paulus dan rekan-rekannya. Mereka pun secara progresif memahami kehendak Tuhan. Sehingga itu sebabnya mereka 2 kali dicegah oleh Roh Kudus. Dan bersyukur kepada Tuhan karena kepekaan yang mereka miliki untuk memahami kehendak Roh Kudus itu begitu tinggi ya, dan tajam. Roh Kudus membelokkan rencana Paulus kepada rencananya, yaitu ke Troas. Troas itu kira-kira jaraknya 644 km dari Frigia, Galatia. Ya, dari Frigia, Galatia. Nah, Troas itu adalah pintu gerbang untuk menyeberang ke Makedonia. Paulus menanti pimpinan Roh Kudus selanjutnya untuk arah dan tujuan perjalanan misinya. Jadi sudah dicegah 2 kali, sudah tidak diizinkan 2 kali. Sekarang Tuhan mau apa nih? Ya, jadi Paulus tidak segera bertindak, tetapi dia masih menunggu. Kalau kita perhatikan di dalam ayat itu ya, dalam ayat yang ke-8, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Jadi sampai di Troas, mereka nggak bergerak. Mereka ada di situ saja, karena mereka nggak tahu mau kemana. Nah, sekali lagi saudara, saya memperhatikan di sini bagaimana kelincahan Paulus di dalam berelasi dengan Roh Kudus, di dalam kepekaannya, ketajaman dia memahami apa yang dimaksudkan oleh Roh Kudus. Jadi dia pun secara bertahap itu kayak saya pakai istilah tuh ngerem diri gitu, ngerem diri. Saya nggak boleh bergerak dulu ini. Apa yang Tuhan mau begitu. Jadi tidak tergesa-gesa melakukan apa yang menjadi kehendak dia begitu. Nah, tetapi justru meletakkan kehendaknya di bawah kehendak Roh Kudus. Kita pun di dalam gereja Tuhan demikian. Dalam pelayanan sedapat mungkin jangan tergesa-gesa atau gegabah mengerjakan apa yang menjadi kehendak kita. Sekali lagi saya katakan tadi bahwa tidak semua hal baik itu adalah dikehendaki Tuhan untuk kita kerjakan. Sehingga kita perlu duduk tenang di hadapan Tuhan, kita perlu ambil waktu khusus dengan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan mau apa terhadap kehidupan kami, terhadap pelayanan kami, terhadap keluarga kami. Tuhan tolong kami begitu. Apalagi kita sudah temukan beberapa titik itu Tuhan memberikan tindakan yang jelas untuk membelokkan rencana daripada Rasul Paulus. Nah, ini adalah sesuatu tindakan Roh Kudus yang menggerakkan hati Paulus untuk belajar menundukkan diri kepada kehendaknya, kehendak Roh Kudus tentunya. Nah, di sini ayat ini kembali menegaskan mengenai kepemimpinan Roh Kudus atas misi pemberitaan Injil. Allah menunda pemberitaan Injil di Bitinia karena waktu dan tempat diwujudkannya pekerjaan Allah mempunyai urutan di dalam kehendaknya. Ini sekali lagi urutan yang sekali lagi ini tidak bisa saudara dan saya atur. Itu Tuhan yang kasih urutan. Tempat mana yang harus dilayani, tempat mana yang jangan dulu. Kadang kan ada jemaat kami yang misalnya dulu di Depok itu ada yang bilang begini, kok Pak Tong nggak datang-datang ya ke Depok ya dulu. Padahal waktu perintisan awal oleh Evangelis Jimmy Niharja itu Pak Tong sempat janji akan mau datang begitu. Mereka tunggu-tunggu tapi kok Pak Tong nggak datang-datang. Terus kami bilang ya nanti pada waktu Tuhan Pak Tong akan datang. Kemudian beberapa belakangan
Dan ini beberapa waktu belakangan ini Pak Tong itu datang begitu karena memang urusan tanah dan seterusnya. Nah, ketika Pak Tong datang, mereka jemaat sangat bersuka cita untuk kedatangan Pak Tong. Cuman ada kurun waktu yang begitu panjang antara janji Pak Tong yang pertama dan penggenapan dari janji itu. Ada rentang waktu yang cukup panjang. Nah, di sini waktu kami mencoba untuk merenungkannya, memang tidak semua tempat itu Tuhan izinkan hamba Tuhan itu datang ke sana. Tetapi kalau hamba Tuhan itu tidak datang ke sana, bukan berarti bahwa penginjilan tidak berlangsung di sana. Tuhan mengutus bahkan orang-orang awam untuk pergi dan memberitakan Injil. Dan Bitinia ini kemungkinan besar Allah mengutus orang lain yang pergi dan memberitakan Injil. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita satu sinyal bahwa tidak selamanya hamba Tuhan besar itu yang harus pergi ke semua tempat untuk memberitakan Injil. Tetapi Tuhan bisa pakai orang-orang lain untuk memberitakan Injil di sana. Paulus hamba Tuhan yang besar, namun Tuhan tidak kemudian memakai dia untuk datang ke semua tempat. Tuhan mengutus orang lain juga untuk pergi dan memberitakan Injil di sana. Di dalam catatan sejarah misalnya, surat Pliny, gubernur Bitinia pada tahun 70 Masehi, yang dikirim kepada Kaisar Trajan, ada banyak orang Kristen pada masa pemerintahan Pliny. Jika demikian, setelah Paulus dicegah Roh Kudus memasuki Bitinia, meskipun ia mau memasukinya, yakni pada tahun sekitar 53 Masehi, Injil telah diberitakan di Bitinia selama 17 tahun oleh orang Kristen lainnya. Bayangkan ya, Paulus nggak masuk ke situ, tetapi selama 17 tahun Allah utus orang Kristen yang lain untuk pergi dan memberitakan Injil di situ. Sehingga dalam hal ini Allah memberikan kepada kita satu konsep. Jika pelayanan milik Tuhan, pemberitaan Injil itu milik Tuhan, seluruh pengaturan pelayanan itu milik Tuhan, maka tidak ada satu orang pun yang boleh dimegahkan di sana. Tidak boleh ada satu manusia pun yang ditinggikan di sana atau dimuliakan di sana. Hanya Tuhan saja yang dimuliakan. Hamba Tuhan besar sekalipun tidak boleh take credit. Tidak boleh take credit terhadap pelayanan tersebut. Kenapa? Karena itu milik Tuhan. Bitinia nggak dilayani sama Paulus, Tuhan kasih siapa? Tuhan kasih orang lain. Supaya Paulus tidak kemudian tanda petik, tidak besar kepala, tidak memegahkan diri. Oh saya, karena saya yang melayani. Tuhan kasih orang lain untuk layani. Nah ini adalah bukti catatan sejarah yang ditemukan. Bahwa 17 tahun itu orang Kristen sudah masuk untuk melayani di sana, walaupun Paulus dicegah Roh Kudus untuk tidak melayani di Bitinia. Nah ini adalah sekali lagi menunjukkan kepada kita kepemimpinan Roh Kudus atas misi pemberitaan Injil di segala tempat, waktu, dan zaman. Ya, dalam hal ini kita gereja pun demikian. Nah, Roh Kudus itu memanggil gereja untuk, khususnya Paulus, untuk memberitakan Injil ke Makedonia. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, Roh Kudus kembali memberikan penyataan progresifnya kepada Paulus dan rekannya tentang arah dan tujuan pelayanan misi itu mau kemana, ya, melalui penglihatan di malam hari. Nah, penglihatan ini adalah salah satu sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehendak Dia kepada nabi misalnya, kepada para rasul misalnya, kepada orang-orang yang ada di zaman perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kalau kita lihat ya, penglihatan, di situ dikatakan ada seorang Makedonia berseru, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Tolonglah kami berarti mereka menunggu pemberitaan Injil bagi keselamatan mereka. Manusia, kita tahu bahwa tidak dapat memperoleh keselamatan dari kekuatan manusia ataupun sumber lainnya kecuali berasal dari Injil Kristus sendiri. Jadi Allah memberikan kepada Paulus suatu penyataan ilahi. Ya, penyataan ilahi yang menyatakan kehendak kekal Dia untuk digenapi, untuk dilakukan oleh tim ini, ya, timnya Paulus. Jadi kesimpulan yang minta pertolongan adalah orang Makedonia itu dari mana? Kemungkinan besar diketahui melalui bahasa yang digunakan oleh orang tersebut dalam penglihatan malam. Kita tahu bahwa Paulus itu bukan saja menguasai bahasa Ibrani, dia juga bahasa Yunani. Makedonia ini kan orang Yunani, begitu kan ya. Nah, jadi kemungkinan mereka memberikan kesimpulan bahwa oh ini orang Makedonia, berarti kami dari Troas harus ke Makedonia. Dari mana?
dari bahasa yang digunakan oleh orang yang mereka lihat di dalam penglihatan itu, khususnya yang Paulus lihat begitu. Dan kemudian Paulus ceritakan kepada tim mereka. Nah, cara Roh Kudus menyatakan kehendaknya kepada Paulus. Di dalam kasus sebelumnya, Lukas tidak menjelaskan bagaimana Roh Kudus mencegah dan tidak mengizinkan Paulus dan rekan-rekannya itu melayani di tempat-tempat tertentu tadi. Ya, tapi pada kasus yang ketiga dalam ayat yang ke-9 itu Lukas menjelaskannya bagaimana Paulus Paulus dicegah. Paulus itu diizinkan. Kalau tadi dicegah, tidak memberitakan Injil, tidak dikasih tahu bagaimana caranya dicegah. Tetapi kali ini ketika Roh Kudus mengizinkannya, itu diberitahukan ya bagaimana mereka mendapatkan kesimpulan tersebut. Roh Kudus memberikan penjelasan yang cukup clear bagi mereka. Nah, ada penafsir yang bilang begini. Mungkin Roh Kudus itu berbicara melalui rekan Paulus yang memiliki karunia sebagai nabi. Misalnya Silas itu punya karunia sebagai nabi. Atau Roh Kudus memimpin melalui dorongan hati nurani yang kuat untuk mencegah mereka. Ya, di sini dibutuhkan ketajaman dalam kepekaan kepada kehendak Allah, dan ini semua adalah karunia Allah. Penafsir ini sedang berbicara mengenai bagaimana Roh Kudus mencegah dan tidak memberi izin kepada Paulus. Tadi dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ya, bagaimana Paulus kok bisa peka ya? Ya, tentu Tuhan bisa bekerja dengan hati nurani yang dipertajam itu, atau melalui ya nabi, ya dalam hal ini Silas yang Tuhan beri karunia khusus untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah. Allah berfirman kepadanya. Namun kita memang tidak mengetahui akan hal ini dengan jelas. Ini adalah pandangan para penafsir. Bagaimana Roh Kudus mencegah dan tidak memberikan izin. Caranya, metodenya untuk dinyatakan kepada Paulus. Tapi sekali lagi ini kita tidak mendapatkan indikasi jelas dalam Alkitab. Sehingga mungkin ini terjadi, mungkin juga dengan cara tertentu yang kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan. Lepas daripada ini, di dalam kasus yang ketiga ini yaitu Roh Kudus mengizinkan mereka memasuki Makedonia melalui penglihatan. Nah, Cornelius Van Til, seorang teolog besar juga dari Reform, Cornelius Van Til itu mengatakan ada 3 cara Allah itu menyatakan kehendaknya di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yang pertama itu teofani atau angelofani atau kristofani. Itu kita bisa bandingkan dalam kitab Kejadian ataupun kitab Kolose. Nah, teofani itu, angelofani ini adalah malaikat Yahweh atau malak Yahweh yang menyatakan diri Allah ya, bukan malaikat biasa ya. Dan itu biasanya mengacu kepada Kristus. Kemudian ada kristofani. Kristus yang menyatakan Allah kepada manusia. Bahkan dia adalah Allah itu sendiri. Nah, itu adalah cara Allah menyatakan kehendaknya kepada manusia, menyatakan dirinya kepada manusia. Yang kedua adalah melalui nubuat. Berasal dari wahyu Allah dengan memakai beberapa sarana, misalnya mimpi, penglihatan, ya, lalu komunikasi rohani secara langsung oleh Roh Kudus kepada para nabi atau rasul. Misalnya Allah berfirman kepada Yeremia, Allah berfirman kepada misalnya Paulus, Allah berfirman kepada Yesaya. Nah, itu kan kadang-kadang ada komunikasi langsung begitu. Nah, semua nubuat harus diuji kebenarannya dan kesejatian beritanya dalam keutuhan hubungan beritanya dengan nubuat lainnya selama perjalanan waktu. Dan terutama diuji dengan firman Tuhan. Jadi nubuat itu tidak boleh berdiri sendiri. Tapi nubuat itu harus diuji dengan seluruh berita yang utuh dari PL sampai dengan PB. Diuji kebenarannya. Dan dalam perjalanan waktu itu akan ketahuan apakah nubuat ini benar atau tidak. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Allah sangat memakai metode-metode yang sudah lazim juga digunakan di dalam zaman perjanjian lama dan sekarang digunakan kembali dalam zaman perjanjian baru, khususnya di dalam penyataan diri Allah, penyataan kehendak Allah kepada para rasul. Dalam hal ini adalah Paulus. Kemudian yang ketiga adalah mujizat, yaitu Allah mewahyukan natur dan kemuliaan Allah serta menyatakan karya Allah. Ya, misalnya mujizat kematian dan kebangkitan Kristus atau mujizat kebangkitan orang mati. Ya, itu adalah hal-hal yang dimana Allah pakai untuk menyatakan siapa Allah
dan kemuliaan Allah yang berujung kepada Kristus nantinya. Kristus sebagai pusat mujizat dan penggenapan mujizat, dan dialah mujizat itu sendiri yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi ini adalah pola kerja Tuhan. Ini Cornelius Van Til, sehingga kita bisa menggolongkan penglihatan yang dilihat oleh Paulus adalah dalam golongan nubuat. Ya, nubuat, cara, salah satu metode yang Allah pakai untuk menyatakan diri dia dan menyatakan kehendaknya supaya umatnya itu mengerti apa yang dikehendaki. Yang kedua, sebelum saya masuk kepada poin yang kedua, tadi kita belajar mengenai kedaulatan Roh Kudus di dalam pelayanan misi. Saya mau simpulkan bahwa hari ini saudara dan saya mungkin tidak lagi menemukan apa yang disebut dengan penglihatan, mimpi, nubuat, mujizat, teofani, ya, seperti yang ada di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita tidak lagi menemukan yang demikian. Kenapa? Karena teofani atau Kristofani, Angelofani, lalu nubuat di dalam konteks penglihatan, mimpi, dan seterusnya, lalu mujizat seperti yang di dalam PL dan PB, itu di dalam koridor sejarah penebusan. Koridor sejarah penebusan yang mana sekarang sudah selesai. Dalam arti bahwa sudah dicatat di dalam Alkitab. Pewahyuan itu sudah selesai dengan kanonisasi semua lengkap. PL maupun PB. Selesai. Sehingga kita tidak bisa katakan bahwa mimpi saya hari ini adalah bagian daripada wahyu Allah. Tidak. Atau kita misalnya dapat semacam satu ingatan tentang firman, lalu kemudian misalnya kita itu mimpi ya tentang sesuatu yang berkaitan dengan firman Tuhan, lalu kita sebutkan itu sebagai ilham dari Tuhan, ilham atau inspirasi dari Roh Kudus, atau itu adalah wahyu tertentu. Tidak, nggak ada itu. Nubuat-nubuat yang hari ini pun yang seperti dikatakan oleh sejumlah hamba Tuhan tertentu, yaitu tidak dalam koridor pewahyuan Tuhan, tidak dalam koridor sejarah penebusan Tuhan yang sudah dicatat secara komplit di dalam PL dan PB dan sudah selesai dicatat begitu. Sehingga kita tidak lagi bisa menyamakan kualitas mimpi kita, entah mimpi itu berkaitan dengan firman. Mimpi ini tidak sejajar dengan mimpi yang ada di dalam misalnya konteks pewahyuan terhadap para nabi maupun para rasul. Kualitasnya berbeda. Ya. Sehingga kita sekali lagi memang perlu juga hati-hati dalam hal ini. Nah, jadi Roh Kudus, poin yang kedua, kita belajar disebut juga sebagai Roh Yesus. Mengapa disebut sebagai Roh Yesus? Karena Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal yang diutus Kristus untuk melanjutkan tugas penyelamatan Kristus di dunia. Dan kalau disebut sebagai Roh Yesus, itu berarti Roh Kudus adalah yang memimpin seluruh aktivitas misi gereja dan mengaitkan itu semua dengan karya Kristus. Kedatangan Roh Kudus adalah kedatangan yang menindaklanjuti karya Kristus. Sehingga pekerjaan Roh Kudus tidak boleh dilihat terlepas daripada pekerjaan Kristus. Roh Kudus datang untuk bersaksi tentang Kristus. Dan misi, inti daripada misi adalah bersaksi tentang Kristus. Roh menggerakkan setiap orang percaya, menggerakkan para rasul untuk pergi dan memberitakan tentang Kristus. Yang melaluinya saja keselamatan datang kepada dunia. Nah, kalau dengan demikian, saudara dan saya memperhatikan bahwa jika ada orang yang memberitakan Injil, katanya memberitakan Injil, tetapi inti berita bukanlah Kristus yang dinyatakan oleh Roh dalam PL dan PB, maka itu bukan misi yang sejati. Itu bukan Injil yang sejati, itu Injil palsu. Walaupun menggunakan sejumlah simbol-simbol Kristen, tetapi kalau bukan Kristus yang sejati, yang seperti yang dinyatakan dalam PL dan PB, maka itu bukan Injil sejati. Di sini saudara saya lihat bahwa peranan Roh Kudus bahkan termasuk dalam konten Injil, aktivitas Injil. Itu semua digerakkan, dipimpin, diarahkan, dan mencapai tujuan sesuai dengan yang Roh Kudus itu kehendaki. Maka kesimpulan kita adalah bahwa
seluruh pelayanan adalah milik Allah, termasuk pemberitaan Injil yang sudah Kristus perintahkan kepada kita melalui mandat Injil dan dikerjakan oleh gereja sepanjang zaman. Dan Roh Kudus adalah pemimpin dalam seluruh pelayanan penginjilan yang dilakukan oleh umat Allah. Ya, jadi itu berarti sekali lagi kita di sini belajar untuk menundukkan diri kepada kepemimpinan Roh Kudus, bukan kepada keinginan hati manusia. Sekalipun manusia yang telah dikuduskan oleh Tuhan dapat digunakan hati nuraninya itu untuk kemudian peka kepada kehendak Allah dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Namun sekali lagi hati nurani bisa bias, bisa salah, sehingga harus diuji dengan firman yang absolut benar. Nah, mungkin ini yang terakhir ya. Kita belajar ya mengikuti kehendak dan pimpinan Roh Kudus dalam ayat 10a sampai dengan ayat yang ke-12. Paulus beserta rekan-rekannya itu memiliki kesimpulan yang sama tentang apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Paulus dapat penglihatan, lalu Paulus menceritakan itu kepada rekan-rekannya. Mereka tidak memberontak kepada kehendaknya. Mereka menaatinya, begitu jelas, dan mereka menaatinya. Mereka berusaha walaupun harus menempuh perjalanan yang panjang. Ya, walaupun ada perbedaan daripada rencana mereka dengan Tuhan, tetapi mereka sekali lagi dengan rendah hati, dengan rela, mereka menanggung beragam kesulitan, pikul salib dalam pelayanan, rela menyangkal diri dengan mengabaikan rencana mereka sendiri, dan dengan sukacita masuk dalam pelayanan tanpa bersungut-sungut. Ini adalah respons yang sejati, yang seharusnya ada pada diri kita. Ketika kita mengerti betul kehendak Tuhan, kita tidak boleh enggan melakukannya, atau malas melakukannya, atau mengabaikannya secara sengaja. Tidak boleh. Tapi kita belajar untuk menaatinya, walaupun untuk menempuh itu semua harus ada perjuangan, ada jalan yang cukup panjang yang saudara dan saya harus jalani, begitu ya. Nah, motif dan tujuan pelayanan Paulus adalah untuk kemuliaan Allah melalui pemberitaan Injil yang membawa orang Yahudi maupun non-Yahudi diselamatkan. Nah, jadi motif itu bukan untuk kepentingan dan keuntungan manusia, tetapi untuk kepentingan dan keuntungan Allah dan kerajaan Allah. Kadang-kadang kan di dalam pelayanan kita harus jujur bahwa seringkali terjadi pertikaian itu karena urusan kepentingan, begitu. Kepentingan siapa yang mau digolkan, bukan kepentingannya Tuhan. Kalau kepentingan Tuhan, satu tim, itu satu suara, satu visi, satu misi. Nah, itu berarti pergerakan Injil itu jalan dengan laju yang begitu cepat. Kenapa? Karena ada kesatuan di dalamnya. Kalau sudah terjadi pertikaian di dalamnya, sekali lagi ini urusan kepentingan, begitu. Kepentingan siapa yang mau digolkan. Sama seperti Paulus dan Barnabas berantem karena apa? Gara-gara si Markus, begitu kan ya. Tapi kemudian perpisahan mereka akhirnya memperluas pekerjaan Tuhan. Namun sangat disayangkan mengapa mereka sampai berkelainya sebegitu tajamnya, begitu ya. Tapi itulah fakta di dalam pelayanan yang kadang-kadang membuat kita itu akhirnya dikacaukan oleh ya urusan manusia, begitu. Urusan manusia, urusan kepentingan manusia, begitu. Bukan lagi kepada kehendak Tuhan, begitu. Nah, di sini saudara saya memperhatikan bahwa Paulus dan timnya ini benar-benar sehati, sepikir, ya mereka punya visi yang sama sehingga pelayanan mereka berjalan dengan sangat baik. Dan kepentingan Tuhan, keuntungan kerajaan Tuhan itu begitu nampak ya. Nah, buah pelayanan Paulus di Troas. Paulus nggak tahu, ya. Paulus nggak tahu apa yang mereka akan dapatkan di Troas, ya, pintu gerbang menuju ke Makedonia itu. Ternyata yang mereka dapatkan adalah Lukas, seorang yang sangat berpotensi yang nanti Tuhan akan pakai dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Ya, kata kami itu diulangi 5 kali mulai dari ayat yang ke-10. Yang berarti ketika mereka ada di Troas, ya, mulai ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11, yang berarti ketika Lukas setelah bertobat, Lukas segera masuk ke dalam pelayanan, bergabung bersama dengan Paulus. Ya, Lukas, penulis Injil Lukas, ya, penulis Kisah Para Rasul yang kita bahas ini ikut dalam pelayanan Paulus mulai di kota Troas. Dan ketika Lukas dimenangkan itu dalam perjalanan misi kedua, Lukas adalah seorang budak dengan profesi sebagai tabib. Itu sebabnya waktu dia menulis tentang sejarah sangat detail dan memiliki validasi ketika harus diselidiki secara sejarah, ya, karena dia tabib. Lukas menjadi rekan pelayanan Paulus seterusnya, termasuk turut menderita bersama Paulus di penjara. Kita bisa bandingkan itu dalam 2 Timotius maupun dalam surat Filemon. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa ketika kita tunduk kepada kehendak Tuhan, kita belajar
dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, Allah mau mengerjakan apa yang menghasilkan buah kekekalan. Kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa Tuhan membelokkan kita. Tapi setelah kita jalani, baru kita tahu, oh ternyata buahnya ini loh. Ternyata yang Tuhan mau tuh ini loh. Lukas Tuhan mau. Untuk apa? Kerjakan apa yang Tuhan, Tuhan rancangkan. Penulisan Injil Lukas, penulisan Kisah Para Rasul. Dan kita harus ingat, Kisah Para Rasul adalah kitab sejarah yang menghubungkan kitab Injil dan surat-surat Paulus serta surat-surat Rasul lainnya. Kalau Lukas tidak ada di tengah antara Injil dan surat-surat lainnya, maka kita kehilangan misi sejarah. Tetapi syukur sekali Tuhan menempatkan Lukas sebagai penulis kitab sejarah, yaitu kitab Kisah Para Rasul. Satu-satunya kitab sejarah yang mengisahkan perjalanan misi daripada para rasul. Dan khususnya adalah Petrus dan juga Paulus. Kita bersyukur kepada Tuhan kita mendapatkan penjelasan itu. Dan itu dimulai dari apa? Ketundukan Paulus beserta rekan-rekannya. Kesehatian mereka mengikuti kehendak Allah. Pimpinan karya Roh Kudus dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita dan memberikan kepada kita suatu pegangan yang kuat di dalam pelayanan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan. Berterima kasih karena Engkau telah memimpin kami di dalam pemberitaan firman. Tolong kami supaya kami memiliki kejelian, ketajaman, kepekaan hati nurani sama seperti Paulus dan rekan-rekannya. Sehingga kami memiliki visi misi yang sama di dalam pelayanan. Dan kami dapat memberikan atau menghasilkan buah-buah kekekalan melalui pekerjaan pemberitaan Injil. Kami mohon belas kasih Tuhan menyertai kami semua. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.